Selasa 18 Maret 2025 lalu, IHSG anjlok minus 7% pada sesi pertama dan menyebabkan Bursa Efek Indonesia melakukan trading halt atau penghentian sementara perdagangan selama 30 menit. Anjloknya IHSG tersebut dipicu oleh isu mundurnya Sri Mulyani dari Menteri Keuangan dan Airlangga Hartarto dari Menteri Koordinator Bidang Ekonomi. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko yang juga tangan kanan Presiden Prabowo sampai datang ke Bursa Efek Indonesia untuk menenangkan pasar yang sedang panas. Kemudian pemerintah melalui OJK, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Menteri Ekonomi juga memberikan penjelasan, memberikan stimulus verbal, mengizinkan buyback saham tanpa RUPS untuk menenangkan pasar. Di hari-hari berikutnya, IHSG terus bergerak berfluktuasi, naik turun dengan tren menurun. Saham-saham BUMN, perbankan seperti BNI dan Bank Mandiri bahkan bergerak turun lebih rendah dari harga saat trading halt. Kalaupun terjadi kenaikan, saham bank BUMN adalah karena ditopang oleh bagi-bagi dividen dan dimulainya buyback saham sebelum libur Lebaran, bukan karena membaiknya fundamental perbankan. Anjloknya IHSG ini membuat publik takut dan bertanya-tanya, ada apa dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Mungkinkah krisis ekonomi tahun 1997 terulang kembali? Ada yang bertanya pada saya, apakah anjloknya IHSG minus 7% ini dapat membuat krisis ekonomi seperti tahun 1997 terulang kembali? Jawabnya adalah bisa ya dan bisa tidak. Saat ini, ekonomi Indonesia memang sedang menurun dan menuju krisis ekonomi. Ekonomi Indonesia sedang melemah. Tetapi, apakah krisis ekonomi tersebut akan menjalar menjadi krisis ekonomi seperti yang terjadi tahun 1997? Bisa ya dan bisa tidak. Semuanya itu tergantung pada apa kerja nyata yang akan dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo, OJK, dan Bank Indonesia agar tidak terjadi krisis serupa tahun 1997. Perlu kita ketahui ada beberapa bentuk krisis ekonomi. Ini agar kita tahu krisis ekonomi seperti apa yang mendekati ekonomi Indonesia. Ada beberapa bentuk krisis ekonomi, yaitu yang pertama, krisis ekonomi karena penurunan produk domestik bruto atau penurunan pertumbuhan ekonomi. PDB 2 laporan triwulan berturut-turut lebih rendah dari PDB previousnya. Misalnya, PDB pada laporan triwulan 1 pada April 2025 nanti lebih rendah dari PDB laporan triwulan 4 pada tahun 2024. Kemudian disusul PDB pada laporan triwulan 2 Juli 2025 nanti lebih rendah dari PDB triwulan 1 2025. Itu berarti Indonesia masuk dalam krisis ekonomi karena penurunan pertumbuhan. Saat ini banyak negara Eropa yang terancam mengalami krisis ekonomi model ini yang dipicu oleh tingginya biaya energi akibat perang Rusia-Ukraina dan adanya perang tarif yang dilakukan Presiden Donald Trump. Model kedua atau bentuk kedua krisis ekonomi adalah krisis ekonomi karena cadangan devisa negara habis, current account minus, impor lebih tinggi dari ekspor. Negara tidak memiliki uang untuk membiayai operasional negara, seperti untuk membayar gaji pegawai, memberikan pelayanan kesehatan, transportasi, dan sebagainya, membiayai program-program pemerintah. Ini merupakan krisis yang sistemik, yang biasanya dimulai dari sektor perbankan. Krisis ekonomi Indonesia tahun 1997 adalah krisis ekonomi bentuk yang kedua ini.
Bentuk yang ketiga, krisis ekonomi karena terlalu besarnya kredit macet. Bank sentral tidak bisa mencetak uang karena kredit macetnya terlalu besar. Tagihan atau klaim ke perusahaan asuransi terlalu besar, sehingga tidak mampu dibayar. Akibatnya banyak bank dan perusahaan yang bangkrut secara bersamaan di waktu yang sama. Ini contohnya krisis ekonomi Amerika tahun 2008 yang dipicu oleh kredit macet di sektor perumahan. Kemudian dari sisi faktor penyebab krisis ekonomi adalah ada banyak faktor yang bisa memicu masing-masing krisis tersebut. Hal itu tergantung pada sistem ekonomi masing-masing negara. Untuk melihat apakah saat ini krisis ekonomi 97 dapat terulang kembali atau tidak, mari sejenak kita melihat krisis ekonomi 97. Krisis ekonomi tahun 1997 pada intinya adalah krisis ekonomi karena cadangan devisa negara habis, current account minus, impor lebih banyak dari ekspor. Akibatnya, negara tidak memiliki uang untuk membiayai operasional negara. Negara tidak memiliki uang untuk membayar gaji pegawai. Tidak ada uang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tidak ada uang untuk mendanai program-program pemerintah. Dan tidak ada uang untuk membantu bank-bank yang mengalami kebangkrutan. Ada banyak faktor yang memicu negara kehabisan uang saat itu, yang memicu cadangan devisa negara habis pada tahun 1997 itu. Tetapi karena kita fokus pada situasi ekonomi tahun 2025 ini, maka kita tidak akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan krisis tahun 1997 tersebut. Jadi, dari beberapa model krisis yang diterangkan tadi, pada intinya krisis tahun 97 itu adalah krisis ekonomi karena cadangan negara habis. Krisis dimulai dari sektor perbankan, terus menjalar ke krisis ekonomi nasional. Bahkan krisis tahun 97 tersebut terus menjalar menjadi krisis politik dan kemanusiaan. Banyak terjadi kerusuhan, penjarahan, banyak korban yang jatuh, dan jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto. Seperti yang dikatakan tadi, anjloknya IHSG minus 7% pada hari Selasa 18 Maret lalu membuat banyak orang menjadi takut dan bertanya-tanya, apakah krisis ekonomi tahun 1997 akan terulang kembali? Anjloknya IHSG minus 7% dipandang oleh para investor dan para pelaku pasar merupakan gambaran akumulasi dari masalah-masalah ekonomi yang sedang terjadi. Sebenarnya, sejak 4 bulan terakhir, IHSG sudah terus-menerus turun dari 7.600 turun sampai 6.100. Bukan IHSG saja, dalam 4 bulan terakhir nilai tukar rupiah juga terus melemah dari 16.200 terus melemah menjadi 16.600 per US dollar. Penurunan IHSG dan pelemahan nilai tukar rupiah ini menunjukkan bahwa ada masalah serius dalam hal kebijakan pemerintah. Ada masalah serius dalam ekonomi Indonesia, khususnya dalam bidang pasar modal. Keseriusan dan komitmen pemerintah dalam memperbaiki masalah dalam hal kebijakan dalam bidang ekonomi dan pasar modal ini akan menentukan apakah Indonesia akan masuk krisis ekonomi atau tidak, termasuk menentukan masuk dalam krisis ekonomi 97 atau tidak. Yang paling dekat adalah anjloknya IHSG minus 7% tersebut merupakan indikasi kuat bahwa ekonomi Indonesia dekat dengan krisis ekonomi,
karena menurunnya pertumbuhan ekonomi. PDB triwulan 1 diprediksi investor akan merah atau tidak sesuai target. Bagai buah si malakama, kalaupun Indonesia tidak jadi masuk ke dalam krisis ekonomi, ada juga tanda-tanda atau kecenderungan bahwa utang negara akan bertambah menggunung. Ini karena pemerintah kemungkinan akan menghindari krisis tersebut dengan menambah utang negara. Pasar modal atau Bursa Efek Indonesia adalah ibarat wajah ekonomi Indonesia, ibarat wajah atau etalase toko ekonomi Indonesia. Kalau IHSG bertumbuh, trennya naik, maka wajah ekonomi Indonesia akan tampak menarik. Investor akan datang ke Indonesia. Tetapi sebaliknya, jika IHSG terus menurun, wajah ekonomi Indonesia akan tampak beresiko dan tidak menarik. Investor akan takut untuk masuk. Para investor dari seluruh dunia terus memperhatikan kondisi pasar modal Indonesia. Pemerintah hendaknya menyadari pentingnya membuat pasar modal sebagai wajah ekonomi yang terus bertumbuh dan menarik bagi investor. Sayangnya, komentar-komentar yang diberikan Presiden Prabowo dibaca investor sebagai komentar yang tidak pantas, sebagai komentar yang tidak mendukung bertumbuhnya pasar modal Indonesia. Komentar seperti jual beli saham adalah judi, jual beli saham hanya dilakukan oleh orang kaya saja, nggak apa-apa IHSG turun, yang penting beras tersedia dan cukup untuk masyarakat. Pemerintah perlu menyadari bahwa komentar-komentar presiden atau pemerintah tersebut dibaca investor sebagai setengah kebijakan pemerintah. Hanya tinggal menambahkan tanda tangan saja, maka komentar-komentar tersebut sudah menjadi kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, hendaknya pemerintah memberikan komentar yang positif, memberikan optimisme akan adanya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ada banyak hal yang menyebabkan IHSG anjlok minus 7%. Dari masalah-masalah ini, kita akan menganalisis apakah akan membawa Indonesia jatuh ke dalam krisis ekonomi atau tidak. Dan apakah krisis ekonomi 97 akan terulang atau tidak. Beberapa di antara masalah yang menyebabkan penurunan IHSG tersebut adalah: pertama, defisit APBN 31,2 triliun rupiah. Tidak ada uang, kurangnya likuiditas, defisit makin melebar dibanding tahun lalu. Awal tahun saja sudah defisit. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan bahwa APBN Januari-Februari defisit 31,2 triliun rupiah. Pada akhir tahun 2025 nanti, defisit APBN diperkirakan akan mencapai lebih dari 600 triliun rupiah. Artinya, defisit APBN melebar dibanding defisit tahun 2024. Ketiadaan dana APBN ini yang disebabkan target pajak yang tidak tercapai dilihat oleh para investor sebagai tanda bahwa tidak ada peluang yang menarik untuk mendapatkan keuntungan. IHSG tidak akan naik dalam kondisi APBN defisit. Lalu untuk apa beli saham yang merupakan aset beresiko? Investor besar akan cenderung berpikir seperti itu. Repotnya, di tengah APBN defisit, pasar tidak melihat ada langkah-langkah yang strategis yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi defisit, mengurangi belanja terhadap program-program yang dipandang investor tidak menguatkan fundamental ekonomi. Masalah kedua adalah nilai tukar rupiah terus menurun. Penurunan IHSG
juga diikuti oleh pelemahan nilai tukar rupiah. Bahkan setelah pemerintah memberikan stimulus verbal, OJK merubah aturan mengizinkan buyback saham tanpa RUPS dan BI rate ditahan pada level 5,75%, ternyata tetap saja nilai tukar rupiah terus melemah, bahkan menyentuh angka 16.600 per US dollar. Bank Indonesia tampaknya belum melakukan stress test untuk mengetahui pada angka berapa tekanan maksimal yang mampu diterima rupiah sebelum membuat bank-bank bangkrut dan cadangan devisa negara jebol. Masalah ketiga adalah kurangnya investasi dan likuiditas. Defisit APBN Januari-Februari 2025 mendorong pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Tetapi efisiensi ini mengakibatkan pemerintah tidak melakukan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Para investor melihat bahwa pemerintah hanya melakukan apa yang pemerintah butuhkan untuk kelihatan baik di mata masyarakat, tetapi tidak melakukan apa yang ekonomi butuhkan untuk bertumbuh. Di saat yang sama, pemerintah juga menghapuskan utang UMKM 12,5 triliun rupiah di Bank BRI. Kebijakan ini tidak diikuti oleh kejelasan restrukturisasi keuangan BRI. Juga dilakukan penghapusan pencatatan kredit usaha rakyat. Kebijakan pemerintah ini dilihat oleh investor sebagai mengurangi aset dan likuiditas bank dan juga mengurangi transparansi tentang kondisi keuangan bank. Hal ini menyebabkan para investor takut dan akhirnya keluar dari saham-saham perbankan BUMN. Masalah keempat adalah kemilau investasi emas. Situasi global yang tidak menentu dan beresiko saat ini, seperti inflasi yang tinggi, perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan penyitaan aset Rusia oleh Amerika dan Eropa, dan adanya perang tarif Amerika dengan banyak negara, menyebabkan investor, para hedge fund, melakukan rebalancing aset-asetnya. Aset-aset dalam bentuk saham, aset-aset di negara emerging market seperti Indonesia ditarik dan dimasukkan ke aset yang lebih aman dan punya potensi memberikan keuntungan. Emas menjadi produk investasi yang paling diminati dunia pada saat ini, terutama oleh Bank Sentral Cina yang terus mengalihkan cadangan devisanya ke dalam komoditi emas. Masalah berikutnya adalah masalah kredit rating dari Fitch, Moody, dan S&P 500 yang akan rilis beberapa waktu ke depan. Kredit rating Indonesia diperkirakan akan menurun. Oleh karena itu investor keluar dari pasar untuk menghindari kerugian. Yang terakhir adalah masalah penolakan keras masyarakat atas revisi Undang-Undang TNI. Masyarakat khawatir dengan adanya revisi ini, maka dwifungsi TNI akan kembali dan memicu gejolak di masyarakat. Setelah krisis ekonomi tahun 97, sistem ekonomi Indonesia memang mengalami banyak perubahan. Perubahan-perubahan ini dilakukan agar daya tahan ekonomi Indonesia lebih kuat dalam menghadapi krisis serupa. Beberapa perubahan sistem ekonomi Indonesia yang dilakukan pasca krisis tahun 97 adalah: yang pertama, APBN setiap tahunnya harus dibicarakan bersama antara pemerintah dan DPR. Defisit maksimal APBN ditentukan kurang dari 3% dari PDB. Realisasi APBN
dipertanggungjawabkan pemerintah kepada DPR. Realisasi APBN diaudit oleh BPK. Yang kedua, perubahannya adalah Bank Indonesia menjadi lembaga independen dalam mengelola bidang moneter. Walaupun kadang-kadang ada berbagi beban antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan di bidang moneter. Perubahan yang ketiga adalah dibentuknya OJK. Sebelum krisis 97 tidak ada lembaga OJK. Lalu dibentuklah OJK untuk mengawasi dan menangani aktivitas investor di pasar modal. Yang keempat, utang negara dalam rupiah dan berbentuk SBN. Sebelumnya, utang negara dalam bentuk pinjaman luar negeri. Perubahan yang kelima, nilai tukar rupiah diserahkan kepada pasar. Bank Indonesia akan mengintervensi jika rupiah terlalu kuat dan terlalu lemah. Perubahan-perubahan sistem ekonomi Indonesia sebelum krisis tahun 97 menjadi sistem ekonomi seperti saat ini. Secara teori, membuat Indonesia lebih siap dan lebih kuat dalam menghadapi krisis seperti tahun 97. Secara teori, cadangan devisa negara tidak akan mudah terkuras habis. Secara teori, penurunan IHSG dan pelemahan nilai tukar rupiah pada level saat ini tidak akan membawa Indonesia jatuh ke dalam krisis seperti tahun 97. Tetapi ada catatan tebalnya, bahwa kekuatan dan kesiapan ekonomi Indonesia terhadap krisis itu baru secara teori saja. Ini belum terbukti. Mengapa? Yaitu karena jika IHSG terus bergerak turun dan nilai tukar rupiah terus melemah hingga mencapai 18.000 rupiah per US dollar, maka situasi pasar akan sangat beresiko dan panas. Bayang-bayang krisis tahun 97 akan semakin nyata. Kemudian di luar sana para hedge fund dan para spekulan juga terus belajar dan berkembang dalam mencari cara-cara untuk menyerang ekonomi negara yang sedang bermasalah dan lemah seperti Indonesia saat ini. Itu spesialisasi dan keahlian mereka. Di samping itu, para hedge fund dan spekulan ini juga memiliki modal yang besar dan jaringan yang kuat, sehingga selalu dapat melakukan aksi-aksinya. Jangankan menghadapi Bank Indonesia, menghadapi Bank of England, Bank Sentral Inggris saja, para hedge fund dan spekulan itu mampu dan membuat ekonomi Indonesia hampir kolaps. Jadi pemerintah hendaknya jangan pernah berpikir bahwa perubahan sistem ekonomi Indonesia setelah krisis tahun 97 menyebabkan ekonomi Indonesia aman dan tidak akan pernah lagi mengalami krisis serupa. Sikap demikian adalah sikap yang sangat gegabah dan buta sejarah. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu pertama, Indonesia berpotensi jatuh ke dalam krisis ekonomi karena rendahnya produk domestik bruto. Data-data ekonomi yang jelek menunjukkan bahwa Indonesia berpotensi jatuh ke dalam krisis ekonomi karena rendahnya PDB 2 triwulan berturut-turut. Untuk itu, pemerintah, OJK, dan Bank Indonesia hendaknya harus berbenah, harus banyak melakukan investasi dan meningkatkan likuiditas, khususnya pada triwulan kedua. Juga memperbaiki regulasi agar aksi goreng saham yang menyebabkan PI naik tinggi tidak terus terjadi. Kalau memperbaiki kinerja triwulan pertama
mungkin sudah susah karena rapotnya sudah merah. Karena Januari Februari defisit APBN. Kesimpulan kedua, Indonesia berpotensi jatuh ke dalam krisis ekonomi seperti tahun 1997. Jika Indonesia jatuh ke dalam krisis ekonomi karena penurunan pertumbuhan ekonomi, jika IHSG terus menurun dan nilai tukar rupiah terus melemah, situasi seperti itu sangat berpotensi akan memancing para hedge fund dan para spekulan untuk masuk mengambil keuntungan dengan short selling. Jika ini terjadi, maka krisis bisa menjalar menjadi krisis karena cadangan negara habis, current account minus, seperti yang terjadi pada tahun 97. Penurunan IHSG yang terus-menerus dapat memicu pelemahan nilai tukar rupiah. Ujungnya akan terjadi kondisi chaos dan harga-harga pangan dan lainnya akan naik. Jadi pemerintah, OJK, dan Bank Indonesia hendaknya bersikap berhati-hati dan bijaksana dalam mengatasi permasalahan ekonomi saat ini. Demikian dari saya, Poltak Panggabean. Terima kasih.